Perkenalkan, nama saya Andreas Nugraha Ibau dengan NPM 1961201156 dan teman saya Marni Morfianti dengan NPM 1961201162. Kepribadian sebagai keseluruhan pola perilaku, baik yang aktual maupun yang potensial, dari organisme yang ditentukan oleh pembawaan dan lingkungan yang menentukan respon individu terhadap lingkungannya. Respon tersebut cenderung konsisten sehingga memungkinkan adanya suatu peramalan tentang apa yang akan dilakukan individu dalam suatu situasi tertentu. Istilah kepribadian secara etimologis berasal dari kata pribadi, yang berarti manusia sebagai perseorangan, yang meliputi keseluruhan sifat-sifat dan watak yang dimilikinya. Jika kata dimulai dengan awalan ke, akhiran an, yaitu kepribadian, maka artinya adalah karakteristik sifat hakiki yang mencerminkan seseorang. Sifat-sifat dasar kepribadian. Menurut Seifman dan Kanuk, dalam studi tentang kepribadian terdapat 3 hal berbeda yang sangat penting. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor. Tidak ada 2 individu yang berbentuk sama. Walaupun demikian, banyak individu yang mungkin mirip dari satu sudut karakteristik. Kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Kepribadian individu cenderung konsisten dan bertahan lama. Kedua sifat ini sangat penting jika para pemasar harus menjelaskan atau meramalkan perilaku konsumen berdasarkan kepribadian. Walaupun para pemasar tidak dapat mengubah kepribadian konsumen agar sesuai dengan produk mereka, namun mereka mengetahui karakteristik kepribadian mana yang dapat mempengaruhi respon khusus dari konsumen. Mereka berusaha menarik perhatian melalui sifat-sifat relevan yang melekat pada kelompok konsumen yang menjadi target mereka. Ketiga, kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan. Unsur-unsur pokok dalam kepribadian menurut Swasta dan Handoko, ada 3 unsur pokok dalam kepribadian individu, yaitu pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Pengetahuan yaitu unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seorang manusia yang sadar, secara nyata terkandung dalam otaknya. Hal ini akan menimbulkan suatu gambaran, pengamatan, persepsi, konsep, dan fantasi terhadap segala hal yang diterima dari lingkungan melalui panca inderanya. Perasaan yaitu suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilainya sebagai keadaan positif dan negatif. Sebagai contoh, bila orang pada suatu hari yang panas melihat papan gambar reklamen Coca-Cola yang tampak segar dan nikmat, maka persepsi ini menyebabkan timbulnya suatu perasaan sebagai hasil penggambaran dalam menikmati segelas Coca-Cola. Yang positif yaitu perasaan nikmat, dan kadang-kadang perasaan nikmat itu sampai menjadi nyata dengan mengeluarkan air liur. Dorongan naluri yaitu kemajuan yang sudah merupakan naluri pada tiap manusia yang sering disebut driver. Macam-macam dorongan naluri antara lain dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan seks, dorongan untuk mencari makan, dorongan untuk berinteraksi dengan sesama, dorongan untuk meniru perilaku sesamanya, dan sebagainya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, antara lain yaitu faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor situasi, faktor budaya. Faktor keturunan, faktor genetik mempunyai peranan penting di dalam menentukan kepribadian, khususnya yang terkait dengan aspek yang unik dari individu. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang membuat seseorang sama dengan orang lain karena berbagai pengalaman yang dialaminya. Faktor situasi mempengaruhi efek keturunan dan lingkungan pada kepribadian. Faktor budaya, tradisi atau kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap kepribadian setiap anggotanya, baik yang menyangkut cara berpikir, seperti cara memandang sesuatu dan bersikap. Tipe-tipe kepribadian. Tipe kepribadian merupakan ciri, sifat, dan karakter yang dimiliki oleh seseorang yang membedakan seseorang dengan individu lainnya. Tipe kepribadian yang dimiliki seseorang sangat menentukan pola reaksinya terhadap situasi dan kejadian yang secara langsung atau tidak langsung membawa pengaruh dalam dirinya. Ada dua tipe kepribadian, introverts dan tipe kepribadian extroverts, yang memiliki ciri sebagai berikut. Tipe kepribadian introverts mempunyai ciri-ciri antara lain sadar akan waktu, semangat berkompetisi, sangat ambisius, sangat agresif, bekerja keras, menetapkan target yang tinggi bagi dirinya dan orang lain, memiliki emosi yang tinggi. Tipe kepribadian extroverts yang cenderung akan menunjukkan ciri sangat tenang, santai, tidak memiliki ambisi berlebihan, kurang rentan terhadap stres kerja dan penyakit jantung. Nilai. Pengertian nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nilai adalah satu, harga dalam arti tafsiran harga. 2. Harga uang dibandingkan dengan harga uang yang lain. 3. Angka kepandaian biji ponten. 4. Banyak sedikitnya isi, kadar mutu. 5. Sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. 6. Sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu yang berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena nilai sendiri merupakan ukuran mengenai baik dan buruk, benar dan salah, pantas dan tak pantas. Nilai sangat mencerminkan suatu kualitas pilihan dalam tindakan dalam hal apapun, termasuk melakukan pembelian. Pengelompokan nilai menurut para ahli. A. Nilai formal, nilai yang tidak ada wujudnya tetapi memiliki bentuk lambang serta simbol-simbol. Nilai terbagi dua macam, yaitu 1. Nilai sendiri seperti sebutan Bapak Lurah bagi seorang yang memangku jabatan lurah. 2. Nilai turunan seperti sebutan Ibu Lurah bagi seorang yang menjadi istri pemangku jabatan lurah. B. Nilai material, nilai yang berwujud dalam kenyataan, pengalaman rohani dan jasmani. Nilai ini terbagi atas dua macam, yaitu 1. Nilai rohani terdiri atas nilai logika, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi. 2. Nilai jasmani atau panca indera terdiri atas nilai hidup, nilai nikmat, dan nilai guna. Nilai material mempunyai wujud karena dapat dirasakan baik dengan rasa lahir panca indera maupun rasa batin rasio. Gaya hidup. Menurut Kotler dan Keller, gaya hidup adalah pola hidup seseorang sehari-hari yang diekspresikan dalam kegiatan, minat, dan pendapat atau opini. Gaya hidup melukiskan keseluruhan pribadi seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Setiadi tahun 2013, gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka atau aktivitas, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia sekitarnya atau opini. Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda-beda dengan masyarakat lainnya.
Bahkan dari masa ke masa, gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Namun demikian, gaya hidup tidak dapat berubah sehingga pada kurun waktu tertentu gaya hidup relatif permanen. Gaya hidup merupakan identitas kelompok. Gaya hidup setiap kelompok mempunyai ciri-ciri unik tersendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Menurut pendapat Armstrong, gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau memperguna barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada penentu kegiatan-kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Armstrong dalam Nungraini tahun 2003 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu atau internal, dan faktor yang berasal dari luar atau eksternal. 1. Faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi gaya hidup yaitu sikap, pengalaman, dan pengamatan kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup yaitu kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan.